Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atadia Yustina Anggraini dari kelas 11 Akuntansi 4. Di video kali ini saya akan menganalisis beberapa soal bahasa Indonesia, yaitu yang pertama ada 2 soal materi resensi dan 2 soal materi proposal. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu resensi dan proposal? Resensi adalah ulasan atau penilaian terhadap suatu karya seperti buku, film, atau drama yang mencangkup ringkasan, analisis, dan kritik terhadap kelebihan dan kelemahannya. Sedangkan proposal adalah dokumen tertulis yang berisi rencana lengkap untuk suatu kegiatan seperti penelitian, acara, atau bisnis. Soal yang pertama yaitu soal materi resensi. Yuk kita analisis soalnya. Bacalah kutipan resensi berikut. Membudayakan kegemaran membaca bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan yang melatari pembudayaan gemar membaca. Hal ini terutama berupa kurangnya pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap pentingnya buku. Buku masih dianggap kebutuhan nomor sekian. Kenyataan ini terlihat ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Orang jarang menyisihkan uangnya untuk membeli buku. Sulit sekali menjadikan sebuah buku sebagai kebutuhan utama. Akan tetapi, untuk sebuah kaset atau tiket menonton film, banyak orang yang tidak sungkan untuk membelinya. Simpulan yang dapat diambil dari cuplikan tersebut yaitu, yuk kita analisis soalnya bersama. Kutipan tersebut membahas tentang kesulitan dalam membudayakan kegemaran membaca karena masyarakat kurang memahami pentingnya buku dan lebih memilih membeli hal lain seperti kaset atau tiket film. Kalimat utama pada paragraf pertama adalah membudayakan kegemaran membaca bukanlah hal yang mudah. Lalu seluruh kalimat berikutnya merupakan penjelasan atau uraian pendukung yang menjelaskan mengapa hal itu tidak mudah. Yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap pentingnya buku. Buku belum dianggap kebutuhan utama dan masyarakat lebih memilih membeli hiburan. Untuk jawaban opsi A, buku masih dianggap kebutuhan nomor sekian. Kalimat ini merupakan salah satu alasan mengapa gemar membaca sulit dibudayakan. Kalimat ini mempunyai fungsi sebagai kalimat pendukung. Jadi jawaban ini bukan simpulan ya teman-teman, karena hanya menjelaskan salah satu penyebab, bukan keseluruhan isi paragraf. Untuk opsi B, orang jarang menyisihkan uangnya untuk membeli buku. Ini juga contoh konkret dari sikap masyarakat yang tidak mengutamakan buku, yang mempunyai fungsi sebagai pendukung gagasan utama. Jadi kalimat ini juga bukan simpulan ya teman-teman, sebab hanya menggambarkan satu dampak dari masalah utama. Selanjutnya yaitu opsi C. Membudayakan kegemaran membaca bukanlah hal yang mudah. Kalimat ini menyatakan inti permasalahan yang kemudian dijelaskan dengan alasan-alasan berikutnya, yang mempunyai fungsi sebagai gagasan utama dan simpulan umum dari paragraf. Jadi jawaban ini bisa jadi benar ya teman-teman, karena mencangkup seluruh isi paragraf. Untuk opsi D, tantangan yang melatari pembudayaan gemar membaca. Kalimat ini menjelaskan lebih lanjut pernyataan pada opsi C, yang mempunyai fungsi penguat atau penjelas dari gagasan utama. Jadi kurang tepat ya teman-teman dianggap sebagai simpulan, karena sifatnya masih pengantar, belum mencerminkan keseluruhan isi. Untuk yang terakhir yaitu opsi E, untuk sebuah kaset atau tiket menonton film, banyak orang yang tidak sungkan untuk membelinya. Ini merupakan contoh perbandingan yang menunjukkan prioritas masyarakat lebih ke hiburan, yang mempunyai fungsi ilustrasi atau penegasan akhir. Jadi jawaban ini bukan simpulan ya teman-teman, karena hanya menyoroti salah satu aspek dari isi paragraf. Jadi jawaban yang paling tepat dari semua opsi yaitu opsi C ya teman-teman. Budayakan kegemaran membaca bukanlah hal yang mudah. Kita lanjut ke soal resensi berikutnya ya. Bacalah kutipan resensi berikut.
Rupanya, di samping memaparkan pengetahuan-pengetahuan dalam filsafat seni, penulis buku ini memiliki misi untuk mengingatkan para praktisi seni di Indonesia tentang berbagai hak dalam struktur seni di Indonesia yang belum terbentuk. Salah satunya adalah kesadaran mengembangkan ilmu seni yang dapat digunakan sebagai alat yang autentik dalam menganalisis sebuah karya seni. Seandainya ilmu seni berkembang, tulisan kritik atau ulasan seni tidak dianggap sebagai penilaian emosional semata dari seorang penulis seni, karena penulisannya dibantu dengan ilmu gaya seni, ilmu tentang penghayatan seni, sosiologi seni, antropologi seni, sejarah seni, arkeologi seni, dan sebagainya. Pernyataan yang sesuai dengan cuplikan resensi tersebut adalah, yuk kita analisis soalnya terlebih dahulu. Makna isi kutipan tersebut yaitu isi kutipan menekankan bahwa yang pertama, buku ini tidak hanya berisi teori, tetapi mendorong pengembangan ilmu seni. Yang kedua, tujuannya agar seni dapat dianalisis secara autentik dan ilmiah, bukan sekedar emosional. Yang ketiga, penekanan utamanya ada pada pentingnya ilmu seni untuk menilai karya seni secara objektif. Untuk opsi A, pengembangan ilmu seni sangat diperlukan sebagai sarana untuk menilai karya seni secara lebih objektif. Kutipan ini menyebut perlunya mengembangkan ilmu seni agar bisa digunakan sebagai alat yang autentik atau objektif dalam menganalisis karya seni. Jadi jawaban ini merupakan pernyataan yang paling tepat ya teman-teman, karena sesuai dengan isi kutipan. Untuk opsi B, seni selama ini sering dinilai secara tidak objektif sehingga ilmu seni tidak mengalami perkembangan yang berarti. Teks ini hanya menyinggung perlunya mengembangkan ilmu seni, bukan menyalahkan keadaan seni saat ini. Sebagian benar, tapi tidak disebutkan langsung dalam kutipan. Jadi jawaban ini kurang tepat ya teman-teman, karena bersifat asumtif. Untuk opsi C, banyak buku yang membahas tentang seni, namun tidak didasari oleh ilmu pengetahuan yang benar. Kutipan ini membahas misi penulis buku, bukan menilai buku lain. Jadi jawaban ini tidak sesuai ya teman-teman. Untuk opsi D, banyak cabang seni yang belum dibukukan, sehingga banyak pekerja seni belum tahu ilmu seni yang sebenarnya. Paragraf tidak membahas tentang pembukuan cabang seni. Jadi jawaban ini tidak sesuai dengan isinya ya teman-teman. Untuk opsi E, buku-buku tentang seni merupakan sumber ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi para seniman untuk mengembangkan karyanya secara lebih baik. Kutipan ini menyoroti pengembangan ilmu seni sebagai alat analisis, bukan manfaat buku seni secara umum. Terdengar positif, tapi tidak sesuai dengan fokus pada kutipan. Jadi jawaban ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling sesuai dengan isi kutipan yaitu A, yaitu opsi A ya teman-teman. Pengembangan ilmu seni sangat diperlukan sebagai sarana untuk menilai karya seni secara lebih objektif. Kita sekarang lanjut ke materi soal proposal ya. Soal yang pertama yaitu, bacalah kutipan berikut. Mengingat keterbatasan waktu, penulis menetapkan tujuan penelitian ini hanya pada hal-hal berikut. 1. Uji coliform Candema bakteri kelompok coli sama sekali tidak boleh dalam makanan atau minuman. Hanis negatif, sehingga mudah dicek kehadirannya. 2. Uji total asam karena banyak produk minuman kemasan karton kelompok sari buah berasa asam. Kutipan di atas menyatakan informasi tentang kalimat pertama menyebutkan, mengingat keterbatasan waktu, penulis menetapkan tujuan penelitian hanya pada hal-hal berikut. Kalimat ini menunjukkan bahwa peneliti membatasi ruang lingkup atau fokus penelitiannya hanya pada dua hal, uji coliform dan uji total asam. Dengan kata lain, peneliti tidak meneliti hal-hal lain di luar dua poin tersebut. Kita analisis jawabannya ya. Opsi A, latar belakang masalah.
Latar belakang menjelaskan alasan mengapa penelitian dilakukan, bukan batas ruang lingkup. Tidak sesuai ya. Opsi B, hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Dalam kutipan tidak ada pernyataan dugaan atau prediksi, jadi jawaban ini tidak tepat ya. Opsi C, landasan teoritis. Landasan teoritis berisi teori-teori atau konsep ilmiah yang mendasari penelitian. Kutipan tidak berisi teori, hanya pembatasan fokus penelitian. Jawaban ini juga tidak sesuai ya. Opsi D, metode penelitian. Metode menjelaskan cara penelitian dilakukan, misalnya teknik pengumpulan data, alat, atau prosedur. Kutipan tidak menjelaskan cara, melainkan batas lingkup. Jawaban ini juga bukan ya. Opsi E, pembatasan masalah. Pembatasan masalah menjelaskan batas ruang lingkup penelitian agar penelitian lebih berfokus, sering disertai alasan seperti keterbatasan waktu atau sumber daya. Kalimat awal, mengingat keterbatasan waktu, penulis menetapkan tujuan hanya pada hal-hal berikut. Jelas, menunjukkan pembatasan ruang lingkup penelitian. Jadi jawaban ini yang sangat sesuai ya. Jadi jawaban yang paling sesuai yaitu opsi E, pembatasan masalah. Sekarang kita lanjut ke soal proposal yang kedua ya. Bacalah cuplikan berikut. Kegiatan filateli merupakan salah satu bentuk kegiatan yang mesti dilakukan secara kontinu, khususnya di Provinsi Bali. Filateli bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan tentang ilmu pengetahuan, sejarah, budaya, maupun lingkungan hidup. Filateli juga menambah wawasan dan memupuk persahabatan antar bangsa dan budaya melalui kegiatan tukar-menukar koleksi atau korespondensi. Yang dimaksud filateli menurut cuplikan tersebut adalah dari isi paragraf dijelaskan beberapa hal penting. Yang pertama, filateli merupakan kegiatan yang mesti dilakukan secara kontinu, khususnya di Bali. 2. Filateli bermanfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan persahabatan antar bangsa. Namun, tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa filateli adalah kegiatan mengumpulkan perangko, meskipun itu pengertian umum kata filateli. Dalam konteks cuplikan teks, fokusnya justru pada karakter kegiatan yang harus dilakukan secara berkelanjutan di Bali. Sekarang kita analisis jawabannya ya. Opsi A, kegiatan pengumpulan perangko. Secara umum, benar bahwa filateli berarti kegiatan mengumpulkan perangko, tetapi dalam teks ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Jadi jawabannya tidak sesuai dengan informasi yang ditunjukkan langsung dalam cuplikan. Untuk opsi B, kegiatan yang dilakukan secara kontinu di Bali. Kalimat pertama teks berbunyi, kegiatan filateli merupakan salah satu bentuk kegiatan yang mesti dilakukan secara kontinu khususnya di Provinsi Bali. Ini secara langsung menjelaskan bahwa filateli dalam konteks ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan di Bali. Jadi jawaban ini sesuai dengan isi teks secara eksplisit. Untuk opsi C, kegiatan yang penuh nuansa persahabatan. Benar bahwa filateli menumbuhkan persahabatan antar bangsa, tetapi itu hanya salah satu manfaat, bukan definisi filateli. Jadi jawaban ini kurang tepat ya. Untuk opsi D, kegiatan yang digemari banyak orang di Bali. Tidak disebutkan bahwa filateli digemari banyak orang, hanya bahwa perlu dilakukan secara kontinu. Jadi jawaban ini tidak sesuai ya. Untuk opsi E, kegiatan yang bisa menyalurkan minat bakat. Tidak ada pernyataan bahwa filateli menyalurkan minat dan bakat. Jadi jawaban ini juga tidak sesuai ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Opsi B, kegiatan yang dilakukan secara kontinu di Bali. Karena cuplikan secara langsung menyebutkan bahwa filateli adalah kegiatan yang mesti dilakukan
secara kontinu di Provinsi Bali. Sehingga opsi B paling sesuai dengan informasi eksplisit dalam teks. Meskipun secara umum filateli berarti kegiatan mengumpulkan perangko. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.